Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, ayyuhal sukar dimana saja di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara. Pada saat ini kita akan menampilkan sebuah kasus, penanganan sebuah kasus tentang indikasi sihir. Jadi kejadian ini berawal ketika kemarin kita ada pelatihan di Al-Mahali. Itu kemudian salah satu peserta adalah salah satu pengasuh dari pondok pesantren setempat yang kemarin kita tempati. Nah, pada waktu pelatihan, ketika diagnosa, ketika peserta dibawa oleh mujis untuk mengetahui mendiagnosa tentang gangguan gaib yang sedang terjadi, maka beliau ini terindikasi adanya sihir. Nah, kemudian setelah acara selesai, beliau ketemu dengan mujis yang pada intinya adalah meminta untuk dibantu, yaitu beliau mengeluhkan ada salah satu kamar di kediaman beliau itu yang selalu berbau bangkai. Itu kemudian mujis menugaskan kepada kami LPG untuk menangani kasus tersebut. Pada waktu yang sudah dijanjikan kita ke sana, sebelum kita masuk ke kediaman beliau, kita merasakan atau mendeteksi adanya keberadaan buhul di rumah tersebut. Yaitu ada dua rumah. Rumah pertama yang sebelah barat itu ada di taman atau ada di pot bunga, yang di sana juga ada keran airnya. Kemudian yang rumah sebelahnya itu tersebar dari halaman rumah itu. Kemudian setelah kita masuk, kita ketemu dengan beliaunya, kita jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di lokasi salah satu pengasuh pondok pesantren Al-Mahali Yogyakarta, yang kemarin ketika waktu pelatihan terindikasi gangguan gaib sihir. Ini tadi kita sudah melakukan pembuatan air asma dan penetralisan. Sekarang kita akan perlihatkan buhul yang kita temukan. Ini berasal dari tanaman. Hasil yang kita peroleh di awal tentang adanya buhul sihir yang ada di halaman rumah, kemudian kita tanyakan kepada ibu ketika dia pas melakukan diagnosa bersama mujis di pelatihan, ternyata sama, energinya berasal dari dua tempat tersebut, yaitu di pot bunga dan halaman rumah yang sebelah timur. Nah, hasil apa yang kita dapat dan apa yang kita konfirmasi hasilnya sama, ini menguatkan tentang indikasi sihir yang ada di. Nah, ini tanaman yang setelah kita datang, kita mendeteksi adanya keberadaan energi negatif yang kuat di tanaman ini. Dan ternyata setelah kita konfirmasi dengan yang penghuni rumah, Bu Nyai, ternyata beliau dulu ketika melakukan deteksi juga sama. Ini yang pertama. Kemudian kita lihat lokasi yang kedua, itu berada di sebelah sini ya. Ini kita deteksi sampai ya, sini ya. Oke, tadi kita sudah melakukan proses penetralisian dengan air asma. Nah, ini kita sinyalir, kita mengindikasi bahwa media yang digunakan adalah media angin, sehingga
yang dirasakan. Dan ini ternyata ibunya juga merasakan bahwa kamarnya itu selalu berbau bangkai. Dan setelah kita konfirmasi, selain ibu siapa, ternyata anaknya. Nah, kita melihat anaknya juga terindikasi. Nah, ketika kita tanya adakah santri lain yang merasa itu, ternyata tidak. Akhirnya bolehnya kita mengindikasi ini dari media. Nah, sekarang kita melihat selanjutnya prosesnya adalah melakukan ruqyah. Kita melakukan metode ruqyah. Allah, tergerus penyakit bakteri, mikroba ataupun jin, barang-barang jahat ataupun aura-aura negatif, energi-energi negatif ataupun bukan sihir yang menyebabkan sakit dalam tubuh saudara saudara, maka saya perintahkan kalian keluar. Kemudian kita tanya, adakah selain ibu yang di keluarga ibu yang kepalanya pusing, pundak beradang, tulang ekor sakit? Kemudian beliau menjawab, ada, yaitu anak perempuan saya. Kemudian dipanggillah anak perempuannya, kemudian kita tanya, kita tes, kita bacakan ayat, kita suruh untuk meneruskan, yaitu ayat pembatal sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Tidak bisa meneruskan. Kemudian kita cek lagi dengan ayat yang lain. Falamma ja'a as-saharatu qala Musa alqum mulkun. Ternyata tidak bisa meneruskan. Nah, ini merupakan bahwa terjadi indikasi sihir. Ini untuk mematangkan diagnosa kita, apakah memang benar ini indikasi atau bukan. Alhasil kemudian kita melakukan penetralisiran, kita buat air asma, kemudian kita semprotkan ke area yang terindikasi tadi, kita tunjukkan kepada beliau bahwa ini lokasinya. Kemudian kita cek kamar yang terindikasi, di sana sering berbau bangkai. Ketika kita masuk di lokasi tersebut, kita tidak melihat adanya energi gaib ataupun ada jin di sana. Kita pindah ke rumah sebelahnya, ternyata ke ruang sebelahnya tidak ada juga. Kemudian kita pindah ke kamar mandi yang bisa dihuni oleh jin, di sana juga tidak ada. Terus adakah yang salah dengan diagnosa kita? Akhirnya kita pakai cara yang ketiga, yaitu dengan melakukan deteksi secara telapak tangan. Nah, hasil deteksi kita mengarah ke bunyai. Akhirnya kita cek ke bunyainya, ibu membaui, ya, merasa rumahnya, kamarnya berbau bangkai. Putranya enggak, putranya juga iya. Adakah santri yang juga merasakan itu? Beliau jawab tidak ada. Dan kita punya kesimpulan, kita punya tamsil bahwa ketika setelah kamar itu dibersihkan, disapu dan sebagainya, sudah bersih tapi masih berbau, ternyata baunya itu bukan dari kamar, tapi dari ludang, dari hidungnya sendiri yang ada kotorannya. Akhirnya kita jelaskan bahwa bau itu bukan dari kamar, tapi dari indikasi sihir yang ada di ibu. Setelah itu kita ruqyah. Nah, ketika kita ingin meruqyah, ibu ini sudah munek-munek, mules, pengen mutah gitu. Dengan prosesi ruqyah kita jalankan selesai, dan kemudian kita tanya, kita coba tes lagi kepada putranya. Sekarang coba tadi ayat pembatal saya coba dibaca, lancar, alhamdulillah. Begitulah proses penanganan sihir. Dari indikasi adanya bau busuk yang muncul, ternyata berasal dari sihir kiriman. Dan ini kita mengindikasi bahwa sihirnya ini adalah sihir yang berasal, yang dikirim melalui media. Amin. Kita jelaskan kepada ibu keluarga untuk diteruskan ruqyah mandirinya, groundingnya, dan penetralisiran buhulnya. Ini tugas kita selaku LPG untuk membantu para sesepuh, para ulama, pengasuh pondok-pondok pesantren agar mereka tetap bisa berdakwah, melanjutkan perjuangan Islam, dan menguatkan li'ilai kalimatillah. Semoga video ini membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita?
Siapa kita? Siapa kita? CNKRI, harga mati Pancasila. Saya salam Pacari.